Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ولما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا. الله أشداء على الكفار بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا منهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره الذين آمنوا وعملوا الصالحات Diakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yakni pembacaan sekapur sirih yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Qasim Abdul Majid selaku orang tua kita yang sangat-sangat kita cintai, selaku pemimpin atau pendiri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Kabupaten Parigi Motong di Kecamatan Parigi Barat sempat hadir, yang saya cintai dan saya hormati seluruh yang simpati hari ini datang, yaitu majlis taklim yang boleh dikatakan yang saya pimpin selama ini dalam kota, yang di desa. Saya tidak bisa sebut satu persatu, semuanya hadir. Dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, oleh keimanan yang kuat, dan lebih-lebih didorong oleh cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita kepada agama yang dimuliakan oleh Allah, Ad-Dinul Islam. Yang pertama saya sampaikan tadi tentang salawat yang dibaca oleh anak-anak kita, agar supaya dengan rebana. Kenapa ada rebana? Ada marawis. Rasanya tadi mengalir air mata saya, teringat sejarah dibacakan oleh guru di waktu di sekolah. Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah, di sana dijemput dengan rebana, dengan nyanyian qasidah tala'al badru alaina seperti tadi. Jadi tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Di sana itu berpelukan antara kaum Ansar, kaum Muhajirin berpelukan dengan rebana yang dinyanyikan lagu tadi itu. Saya terbayang itu. Oleh karena itu saat ini rupanya kita peristiwa itu, alhamdulillah bisa kita ikuti suasana itu dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berjanji walaupun itu mungkin ada tidak dibaca orang, tapi yang jelas yang ada di situ adalah sejarah yang terindah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak bisa bacakan semua. Ya, selaku juga panitia pelaksana ini, terima kasih sekali kepada seluruh pihak-pihak yang ada hadir ini,
bahwa ingin bersama-sama kami di pondok pesantren ini dan seluruh masyarakat di sini kerjasama untuk melaksanakan maulid di sini. Oleh karena itu kami mohon maaf atas segala cara penerimaan kami yang sangat sederhana, karena masih begitulah tempat ini agak miring-miring sedikit ya. Jadi kami mohon maaf. Yang berikut jamaah sekalian yang kami laporkan di sini. Yang pertama, kami laporkan bahwa mengapa pesantren ini mengadakan memperingatkan Maulidan ini tidak lain karena sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka saya tahu itu pesantren banyak sekali yang memberikan andil dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini. Para ulama-ulama kita, santri-santri kita memperjuangkan melawan kaum Belanda penjajah. Inilah yang kita jadikan suatu budaya bahwa santri di mana-mana saja ini jangan dianggap, karena akhir-akhir ini ada kadang-kala santri ini dianggap apa? Ada teror di dalamnya. Oleh karena itu nanti dalam sambutan mereka ini Pak Kapolres dengan Pak Bupati, Wakil Bupati ini dengarkan benar-benar ya, supaya kita senang ya masyarakat ini. Bupati yang kami banggakan dan hadirin yang kami muliakan, berbahagia. Pokok pikirannya tadi sejarah kelahiran dan perjuangan serta kehidupan Rasulullah SAW adalah teladan kehidupan umat manusia sebenarnya. Tetapi banyak yang tidak meyakini. Oleh karena itu, kita berbahagia sekali mendapat hidayah bahwa kita lah yang meyakini tentang teladan kehidupan daripada Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya agar diajarkan secara dini bagi keturunan semua umat Islam, bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Inilah salah satu yang kami kehendaki. Maka pesantren ini adalah basis-basis untuk ditanamkan keyakinan bagaimana kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi karena itu kami menyampaikan sebuah ucapan terima kasih yang begitu besar kepada kepada pemerintah, khususnya kepala dinasnya, pengusaha-pengusaha, ya, para pengusaha, baik itu pengusaha di laut, di darat, telah memberikan andilnya di dalam pembangunan ini. Jadi ini kesempatan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa alhamdulillah masyarakat Kota Parigi khususnya dan di luar Kota Parigi pada umumnya telah memberikan andil yang besar di pondok pembangunan ini. Terdiri dari di rencana ini bangunan masjid 1 unit. Itu nilai dirapnya rancangannya 1.069.300.000. Nah, ini yang masjidnya. Tapi kalau dari 1.609.000.000 itu saya kira berjalan baru ini Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati, Wakil Bupati juga insya Allah memberikan lagi. Tapi secara pribadi Pak Badrun telah memberikan perhatian penuh, baik tenaga, pikiran beliau dan dana beliau secara pribadi telah membantu ini. 130.600.000. Tapi yang jelas yang ada baru 1 masjid dan belum selesai. Kemudian 2 unit asrama ini baru 1 sudah ditempati. Ya, kami telah belajar ini sudah 1 bulan di sini, tidur di sini. Itu menampung santri yang mondok atau mukim itu 30 orang karena tidak bisa ditambah lagi. Tapi ada anak-anak sini diterima juga 25 orang, jadi di dalamnya ini ada 50 orang lebih. Sebab kalau kami buka secara terbuka tidak ada tempat. Nah, ini dah kira-kira. Yang lain-lain dari itu juga yang sudah ada bantuan sini, yaitu 1 bangunan asrama sudah
untuk 40 orang santri itu ada 50 orang itu. Kemudian pemasangan 1 unit pipa air senilai 15 miliar sudah ada siap yang dibantu oleh masyarakat. Kemudian pada Pak Jamil 1 unit listrik kekuatan daya berapa ini Pak Jamil? Dirikan ini hanya 20 juta. Sebagai persyaratan diizinkannya itu ada namanya apa? Yayasan itu. Jadi demikian laporan kami Bapak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang kami dapat laporkan. Oleh karena itu saya meminta kepada kita semua bahwa saya menyampaikan pada kita bahwa apa yang bapak-bapak, ibu-ibu tanam di sini insya Allah tidak sia-sia. Ya, contohnya tadi sebenarnya ada ceramah cilik tadi, ternyata berhalangan. Ya, kalau mau dengar itu kita punya penceramah tadi, menangis orang, tapi tidak dapat ditampilkan karena sudah berhalangan. Kemudian tadi itu. Jadi di sini insya Allah bagaimana juga pesantrennya Pak Ustadz Abdul Muhid, bagaimana Musran, insya Allah bisa ikut-ikut mereka itu kita di sini. Nah, jadi favorit pagi ini, kalau jadi favorit masjidnya ini mungkin di sini kalau santri-santri. Apabila ini selesai, tapi saya sampaikan pada kita kemarin panitia menghitung ini di rumah ini heran-heran saya datang ini. Ini banyak rupanya yang merindukan Rasulullah SAW. Begitu kemudian maka mereka bawa ini apa ini telur-telur ini, maka kepada mereka itu yang berniat baik mencintai Rasulullah, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka kata Nabi, dia akan sudah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, yang datang hari ini mudah-mudahan pencinta Rasulullah SAW. Apa janji Rasulullah? Ma'ikana ma'i fil jannah. Maka dia bersama aku di surga, bertemu dengan Rasulullah kita di surganya nanti. Oleh karena itu tanamkanlah cinta kita, pesantren-pesantren ya. Tanamkanlah itu hati kita di pesantren, dan ibu-ibu, bapak-bapak menanam di sini tidak akan sia-sia tanamannya. Saya ulangi, sekecil suatu batu pun dia bawa kemari, batu untuk pesantren ini, dia niat ikhlas karena Allah, Allah akan jawab dia punya niat itu, dibalas dengan kebaikan. Apalagi mereka ini ada yang bawa 30 pahat, 30 besi. Itu banyak sekali yang banyak 30 panggal besi. Bantuan selama ini yang masuk dan pertanggungan seluruhnya nanti dirapatkan dengan semua panitia. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan atas nama panitia, mengucapkan terima kasih kedatangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita saksikan Bapak Bupati dan Bapak Kapolres sudah menuju untuk peletakan batu pertama. محمد والله اوكي الحمد لله.
Ya, silakan. Sama yang punya. Yang punya semua gitu. Iya ya. Oh, yang banyak sih. Apa jaga-jaga. Soalnya. Amin. Tergantung karpal. Pala kamu antar ini. Sorry dulu. Dia di sana. Kalau ke sana. Oh, dia cari apa? Ada durian. Iya, ada durian. Waduh. Sampai pohon kelapa sana. Paikram tadi. Paikram. Satu hit. Kasih lagi. Mana paikram? Ikhlas ini Saya belakang. Betul anak berdua. Tahu dari tangan mana ada berkahnya. Gila kok. Ya, benar-benar mengawin Ustaz ini kan merangkapnya masih tidak. ada ini. Ya, 4 selesai. 4 selesai. Itulah. Seperti lancarnya pemandian. Ya, insyaallah. Begitu dia kasih. Tidak bikin susah. Pokoknya kontan tuan kasih. Apa dari perwakilan Bimang? Iya. Ini ketua Abdi Bau Bike Club. Perpustakaan izin tadi di grup. Kan anggota ada Abdi Bau. Belum izin. Pembina Abdi Bau Bike Club. Majelis Ta'lim Nurul Alam. Sudah ini? Iya, karena waktu jalan acara. Fatihah. Bapak. Serta taufiknya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan tentunya juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Hijriah 2020 Masehi yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama
pembangunan SMP Islam Terpadu Ittihadul Ummah Desa Paliara, Kecamatan Parigi Barat, tahun 2020, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta merenungkan kembali nilai-nilai keutamaan yang diteladankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi sekaligus yang menjadi momentum yang tepat untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, pembawa misi perdamaian dan kerukunan di antara umat manusia. Kawin mawi berarti sudah satu keluarga. Jadi orang Manado bilang semua kita bersaudara. Ya, itulah ajaran agama yang perlu kita teladani dan sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dari awal, ya, dari yang gelap menjadi terang benderang. Selanjutnya melalui momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, saya mengimbau kepada kita semua, marilah kita merajut tali silaturahim yang lebih kuat serta menanamkan rasa kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW yang sudah sepatutnya menjadi contoh dan tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia termasuk golonganku. Wah, ini susah juga kalau tidak mengikuti sunnah, berarti tidak termasuk golongannya, Ustaz ya. Saya melaksanakan peletakan pertama pembangunan SMP Islam Terpadu. Nah, ini baru saya nanti minta penjelasannya nanti, insya Allah bukan hari ini. Islam pembangunan SMP Terpadu ini apa semua yang di dalamnya sehingga disebut terpadu. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi kita semua, mengingat kebutuhan akan pendidikan sangatlah tinggi di era globalisasi saat ini, sehingga diharapkan pendidikan seperti ini dapat semakin meluas dan berkembang pesat. Kegiatan kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus peletakan batu pertama untuk SMP Islam Terpadu. Muhammad SAW, bagaimana perjuangannya beliau dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, yang mana kita sebagai umatnya yang seharusnya kita sama-sama mengenal. Mungkin dulu orang tua saya pada saat saya masih kecil pun juga sudah sering bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan era zaman sekarang, hal itu mungkin sudah mulai tersingkir. Yang mana mungkin dalam kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita mengingat kembali, marilah sama-sama kita mengajarkan lagi kepada sanak saudara, kepada anak-anak kita, siapa itu Nabi Muhammad. Jangan sampai yang dikenal yang di luar daripada itu, karena pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yasir Habibillah, Bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi akhir hadri ya Allah. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, ada yang ini, sama-sama kita ini kan. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad biadadi fadlillah. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebanyak fadilah yang engkau miliki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad biadadi katril amtar. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak tetesan air hujan yang engkau turunkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad man shalla alaih. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak orang yang mau bersalawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak orang yang tidak mau bersalawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang insya Allah saat ini merupakan saat ijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sayyidil Ayyam, di pemimpinnya hari yang paling mulia, hari yang paling agung, yakni hari Jumat. Dan di saat ini juga kita berkumpul untuk memperingati Maulid manusia yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua ada di muka bumi ini. Sehingga surga dan neraka ada. Sehingga Nabiullah Adam Isa alaihissalatu wassalam ada disebabkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, laulaka ya Muhammad la khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi serta isinya. Ini semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Lesan yang hina ini, tubuh yang penuh dengan maksiat ini, masih Allah dudukkan di tempat ini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas lesan kita berselawat, tidak pantas lesan kita mengakui cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak pantas mata kita memandang wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan dosa. Tapi karena hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdorong rasa cinta yang timbul dari dalam hati kita, sehingga berani kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya lesan yang kita miliki yang Allah berikan tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya kita yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sambutan-sambutan sebelumnya yang telah disampaikan oleh orang-orang tua kita, pemimpin kita, yang kesemuanya Al-Faqir dengar, Al-Faqir ikuti. Semuanya mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengungkapkan rasa cinta rindu kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2020 di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jono Baliara. Pengumuman ini ditetapkan pada tanggal 6 November tahun 2020 dan pengumuman ini tidak boleh diganggu apalagi digugat. Juara 1 nomor urut 12 dengan jumlah nilai 143 atas nama Ibu Yustin Erliang, utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 atas nama Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas nama Ibu Yustin Erliang, utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 atas nama Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama Erlia Ibu Suhelas dengan jumlah nilai 143 atas utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 Ibu atas Yustin nama